Sejak dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate, Budi Aris Setiadi langsung tancap gas menyelesaikan beberapa program kerja di sisa pemerintahan Joko Widodo, salah satunya pembersihan judi online. Ya, tercatat sejak Januari hingga 17 Juli 2023, tak tanggung-tanggung kasus judi online di Indonesia memiliki angka yang fantastis. 1.859 aduan pemanfaatan rekening bank telah diterima oleh Kementerian Kominfo. Untuk itu, Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 161.823 konten perjudian online sejak Januari hingga Juli 2023. Meski belum genap setahun, jumlah tersebut telah melampaui konten judi online yang diblokir sepanjang 2022. Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan saat ini telah menerapkan teknologi semakin canggih dalam memberantas judi online. Kominfo tidak hanya menutup domain situs judi online, namun juga menutup IP number dan aplikasi serta rekening pelaku. Karena waktu itu kita hanya mempunyai alat untuk menutup domain name-nya. Nah, itu untuk mengganti domain name itu cuma 50.000, dia bisa ganti aja, dan itu kita kejar-kejaran. Nah, sekarang kita tingkatkan mesin kita tidak hanya menutup yang namanya domain, tapi bisa menutup yang namanya IP, berdasar IP number, dan juga aplikasi. Jadi kalau kita temukan aplikasinya juga kita bisa tutup. Nah, itu untuk mempersempit ruang gerak mereka, kami sekarang berdasarkan laporan masyarakat dan juga kita lakukan investigasi, apabila ditemukan akun-akun bank yang digunakan untuk transaksi judinya, itu kita ajukan kepada perbankan untuk dilakukan penutupan. Sementara terkait teknologi pemerintah dalam memberantas judi online, pakar digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan teknologi Kominfo sudah cukup baik dalam pemblokiran situs judi online, meski untuk memberantas 100% cukup sulit. Namun pemerintah bisa mempersempit ruang gerak pelaku lewat pemblokiran, pasalnya internet yang terbuka menjadi hambatan bagi pemerintah. Seperti kita ketahui tadi, konsep internet itu memang bersifat publik, terbuka di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja bisa diakses. Nah, judi online itu memang menargetkan atau memanfaatkan sifat publik internet tadi. Nah, jadi memang di negara manapun yang melakukan pelarangan judi online, pasti tidak ada yang berhasil 100% untuk pemblokirannya. Yang bisa kita lakukan memang adalah mengoptimalkan pemblokiran, mengoptimalkan pemblokiran IP address, pemblokiran domain, pemblokiran aplikasi, maupun teknologi-teknologi lainnya yang digunakan oleh para pelaku. Tak hanya pemblokiran, Samuel mengatakan guna menekan pergerakan dan penyebaran judi online, Kominfo juga memperingatkan artis dan publik figur untuk tidak menjadi influencer judi online karena bisa dipenjara. Seperti yang diketahui, meningkatnya angka yang terus fantastis meski telah dilakukan pemblokiran secara besar-besaran, membuat Indonesia harus kejar-kejaran dengan judi online yang terus lahir dengan nama-nama yang terus berubah-ubah. Budi Ari juga menilai yang menjadi alasan mengapa judi online di Indonesia terus menjamur meski telah dilakukan pemblokiran berkepanjangan. Pasalnya di ASEAN saja memang hanya Indonesia dan Brunei yang melarang judi online, sehingga kebanyakan situs judi online berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, kebutuhan dari masyarakat untuk mengakses judi online juga jadi alasan maraknya aktivitas ilegal ini. Jadi bukan hanya kita perkecil ruang gerak penyedia, tapi kita juga harus mengurangi market kita. Kan ini kan salah supply and demand juga ya, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini yang kita kemarin juga baru ngobrol juga dengan Mas Ruby ini. Gimana ya cara-caranya ya ini supaya lebih efektif, karena memang beginilah kondisinya kan. Kan kita juga tahu bahwa Indonesia dikelilingi oleh negara-negara di mana judi itu diatur, bukan dilarang. Jadi tadi yang kesulitan berikutnya adalah itu, karena di negara tetangga itu sudah diatur, kita masih dilarang. Nah, ini kita perlu terobosan teknologi. Ruby menilai penciptaan situs judi online memang terus menggunakan teknologi terbaru, sehingga pemantauan yang dilakukan menjadi semakin sulit. Kalau kami perhatikan dari perkembangannya selama ini, judi online memang dia semakin semakin masif inovasinya, semakin masif
evolusinya, sehingga memang policy-policy, teknik-teknik dan teknologi yang digunakan para pembuat kebijakan di pemerintah itu kerap kali lebih obsolete dibandingkan teknologi-teknologi dan teknik-teknik yang digunakan mereka. Salah satunya memang IP gampang diblok, memang domain gampang diblok, tetapi tadi aplikasi juga bisa diblok, tetapi mereka banyak kadang menggunakan aplikasi yang mengkamuflasekan di aplikasi yang legal, mengkamuflasekan di aplikasi yang tidak ada masalah secara hukum, alias yang biasa-biasa saja, mungkin bisa aplikasi permainan, bisa aplikasi apapun, tapi terselubung di dalamnya mereka bisa menyisipkan fitur judi online tersebut. Ya, pemerintah perlu memikirkan lebih matang agar persebaran judi online dapat diatur dan tidak hanya kejar-kejaran tambal sulam situs yang terus terjadi di internet. Tim Liputan CNBC Indonesia.